Pemirsa, bagi wanita, tampil cantik dan paripurna salah satunya dengan ragam aksesoris yang digunakan. Contohnya seperti tas yang unik dan menarik. Nah, di Kecamatan Bangsalsari, Jember, terdapat rumah produksi tas anyaman yang hits dan menarik. Selain itu, Anda juga bisa melakukan custom sesuai keinginan Anda. Sayang sekali pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada Tajam Berita Jember kali ini. Anda dapat menyimak informasi tadi pada website kami di www.jember1tv.id. Sekaligus pemirsa, untuk mengetahui informasi yang terjadi di Jember selama sepekan, sesaat lagi kami juga akan menghadirkan Tajam Sepekan untuk Anda. Saya Prima Kinki mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam 1TV. Sudah bukan rahasia lagi kalau misalkan perempuan itu suka bergaya. Gak cukup dengan polesan kosmetik, tapi juga butuh disempurnakan dengan atribut tambahan. Salah satunya dengan tas. Nah, selain untuk menunjang penampilan, tas juga berfungsi untuk menyimpan benda-benda kecil yang kita butuhkan. Nah, seiring perkembangan zaman, banyak sekali inovasi tas yang bermunculan. Seperti salah satunya yang saya pakai kali ini, tas dari bahan anyaman. Tapi nggak cuma model kayak gini aja, mau lihat lebih banyak? Yuk ikuti saya. Assalamualaikum Mbak Nailul. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Mbak, di sini bener ya tempat pembuatan tas anyam juga? Ya, betul sekali. Wah, Mbak Nailul sendiri yang buat? Iya. Wah, saya boleh cari tahu lebih lanjut Mbak? Monggo. Oke. Monggo. Mbak. Mbak Nailul, wah saya ini tertarik banget dengan produk SNF Jannah ya. Nah, itu SNF itu produknya Mbak? Iya, benar. Artinya apa sih Mbak? SNF Jannah itu brand kami. Kalau SNF sendiri itu singkatan dari nama saya. Wah, siapa Siti dong? Nailul Fauziah. Nah, itu sebenarnya ada artinya sendiri, yaitu selalu mendapat keberuntungan. Wah. Terus kalau jannah itu surga. Surga itu kan sesuatu yang indah-indah. Sesuatu yang indah. Nah, saya berharap produk-produk saya yang saya buat diterima dan disenangi banyak orang. Wah, amin tentunya. Kalau kerajinan tas kita ada 3 jenis. Yang pertama tas anyaman, itu yang pertama kali kita buat. Terus yang kedua tas rajut, dan ketiga itu yang terbaru tas mute atau tas mani-mani. Oh gitu, ada 3 macam ya Mbak ya? Ya, best sellernya itu tas anyaman, terutama tas untuk hajatan. Nah, di sini kan kalau di Jember sekarang ini lagi musim, kalau setiap hajatan pasti menggunakan tas, gak kresek lagi. Jadi kita itu yang best seller. Sekali pemesanan itu bisa 200, 300 tas begitu. Wah. Kalau tas anyaman ada 3 bahannya. Yang pertama itu tas plastik kaca, tas yang kedua itu bahan dari jali-jali, yang ketiga ini yang best seller ini kita menggunakan emboss. Emboss. Ya. Untuk bahannya itu Mbaknya dapatnya dari mana nih pembeliannya? Kalau emboss di daerah Jember ada, tapi untuk jali-jali dan plastik kaca tidak ada. Jadi kita itu harus online untuk pembelian bahannya. Oh gitu. Itu hasil desain ide Mbak Nailul sendiri? Ya, hasil desain saya sendiri, terus juga ditambah dari internet gitu. Jadi saya inovasi sendiri. Banyak macamnya Mbaknya juga bikin sendiri handmade? Iya, bikin sendiri, semua handmade. Terus untuk model-modelnya atau ukurannya itu kita ada yang buat sendiri atau dari requestan customer. Oh, jadi bisa custom ya? Bisa banget. Nah,
Sesuai pemesanan. Kita kan yang ready ada beberapa, terus misal customer minta ukuran yang berbeda, kita juga bisa mengikuti keinginan. Kalau misalkan order nih mau banyak pesanannya, tapi beda warna, itu bisa nggak Mbak? Bisa banget. Oh bisa, ada minimum pemesanan? Kalau untuk tas hajatan itu bisa pilih warna sesuka hati itu 100 biji ke atas. Kalau di bawah 100 biji itu ngikutin warna stok yang kita ada gitu. Kalau seandainya biru putih yang ada, berarti customer yang pesan di bawah 100 harus mengikuti warna yaitu biru dan putih. Gitu. Ya. Kalau favorit semua ada yang favorit. Tas rajut juga ada yang terfavorit. Terus tas anyaman juga ada yang terfavorit. Nah, tas putih-putih juga gitu, juga ada yang terfavorit. Kalau pemasarannya itu paling jauh kita pernah kirim ke luar negeri. Tuh ke Hong Kong pernah, ke Brunei Darussalam pernah, ke Malaysia pernah. Kalau untuk wilayah Indonesia paling jauh Papua kita sudah bolak-balik. Terus ke Jakarta juga sudah bolak-balik gitu. Dan mereka melakukan pemesanannya via online ya Mbak ya? Ya, via online. Karena kami memang pemasarannya pakai online. Gitu. Kalau tas anyaman paling murah itu biasanya buat souvenir yang 10.000. 10.000 10.000 itu sudah free pita, biasa kayak gitu sama kartu ucapan. Jadi untuk kartu ucapannya sesuai dengan acara yang customer mau, misalnya hajatan untuk hitan atau ulang tahun, jadi kita kartu ucapannya ngikutin. Oh gitu. Ya. Kalau tas anyaman paling mahal ya 100 ada. Tapi kalau yang paling mahal sendiri sebenarnya tas rajut. Tas rajut. Nah, kalau tas rajut paling mahal kita buatnya itu harga 300.000. 300.000. Iya. Berarti tingkat harga tarif itu tadi bergantung dengan kerumitan untuk pembuatannya ya Mbak ya? Kerumitan, proses pembuatan lamandanya, terus dari bahan juga gitu, dari motif juga gitu. Kalau misalkan pembuatannya biasanya makan waktu berapa lama nih Mbak? Kalau tas anyaman sendiri itu lebih pendek ya, gimana? Lebih Singkat ya? Singkat. Terus kalau tas rajut ini 2 hari. 2 hari. Ya. Tapi terlihat itu size ukuran itu sama kerumitannya. Terus kalau untuk tas mute atau manik-manik juga lama, hampir 3 hari gitu. Nah untuk pengerjaannya nih Mbak Nailul kerjakan sendiri atau ada tim juga? Alhamdulillah kami mempunyai tim, terutama itu tas anyaman. Kan customer itu kalau tas anyaman biasanya pesannya langsung banyak ya. Kalau saya sendiri saya nggak mampu. Jadi saya ada tim. Jadi ada beberapa tim itu yang proses produksi, setelah itu di packing, dikemas ya? Benar, dikemas, dikirim ke customer. Gitu. Ada nggak Mbak customer yang datang ke sini untuk melakukan pembelian? Kalau biasanya sih memang customer tuh ke sini dulu. Jadi dilihat dulu, mungkin dilihat kualitasnya mungkin ya. Oh ternyata alhamdulillah banyak yang cocok. Akhirnya beli gitu. Gitu. Ada yang berulang kali sudah beli, ternyata ada lagi beli lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau kita menyediakan sampel, oh ternyata kok customer sampel itu yang memang diminati, oh nggak apa-apa, monggo. Kalau seandainya customer mau size yang lebih besar, kayak lebih kecil atau warna yang lain atau yang model-model kayak apa, jadi PO dulu kita buatkan. Gitu ya, bisa pesen. Sebenarnya kalau kita itu masih SNF ini ya, masih pemula sih sebenarnya, masih 1 tahun. 1 tahun? Iya, masih 1 tahun. Tapi kan udah luar biasa ya Mbak ya, pemasaran udah luar provinsi, luar negeri bahkan. Ya, alhamdulillah ya benar. Targetnya atau harapannya ya, kami itu pengen banget produk kami ini terjual laris ke luar negeri. Ya. Dan tentunya di lokal juga udah terkenal ya Mbak ya? Terkenal, ya kalau di lokal semakin membludak lagi gitu. Amin. Nah Mbak, ini untuk pemesanan bisa melakukan ordernya via apa? Kalau kita lewat sosial media kita juga bisa, tapi langsung ke WA juga bisa, jadi langsung pribadi gitu. Oh gitu. Ya, nomor WA kami 081 33 555 0074. Untuk akun media sosialnya mungkin Mbak ada?
Ada Facebook, TikTok, Instagram, itu namanya sama, SNF Jannah. Oke. Wah, Mbak Nailul tadi penjelasannya luar biasa dan tentunya saya aminkan juga produk ini bisa go internasional tentunya. Ya Allah. Nah Mbak, tapi ada satu yang mengganjal hati saya. Saya pengen tahu nih cara pembuatan tes handmade kerajinan Anyam gini, boleh nggak? Monggo, dan senang Gitu. Langsung saya bantuin Mbaknya ya. Ya, siap. Wah, ini udah mau bikin ya Mbak ya? Nah, ini mau proses masuk anyamannya. Dan ini apa Mbak? Kalau ini sudah ada kayak pola atau ukuran yang biasa kita gunakan. Oh gitu. Jadi udah ada patokan sendiri ya Mbak ya? Ya, Untuk ukuran segini berapa gitu? Ya, benar. Tapi kalau seandainya ada yang custom bisa nanti kita gitu. buatkan pola sendiri. Kalau seperti ini ukuran berapa ini Mbak? Kalau ini panjangnya 14, lebarnya 8, tingginya 14. Oh, Jadi gitu. ini yang super mini. Oh gitu. Oke. Nanti saya mau belajar nganyam kayak gini ya Mbak ya, boleh ya? Oke. Rumah produksi yang dibuka sejak setahun ini memproduksi tas secara manual. Tas-tas hits dibuat dengan tangan-tangan terampil para pekerjanya. Dengan demikian, kualitasnya lebih terjaga. Pertama-tama, bahan anyaman berbahan dasar sintetis ini dipotong sesuai ukuran volume, panjang, dan lebar tas yang akan dibuat. Kemudian disatukan dengan simpul anyam yang rapi. Tak hanya putih, beragam warna lain juga bisa digunakan sekaligus untuk membentuk motif pada tas anyaman. Dengan pembuatan handmade seperti ini, kekuatan kualitas anyam tentu dipastikan aman. Nah, motif pada tas juga bisa diperoleh dengan menggunakan motif dari bahan tisu seperti ini. Walaupun motif dihasilkan secara instan, tapi tetap cantik kan? Melekatkannya cukup dengan lem khusus yang dioleskan terlebih dulu pada permukaan tas anyam. Wah, ini udah hampir jadi ya Mbak ya? Sudah Udah ya, jadi. Sudah jadi. Nah, ini selanjutnya ngapain Mbak? Kita kasih hiasan biar Oh, lebih hiasan. cantik. Ya, Oh gitu. Pakai apa nih Mbak? pakai tisu. Oke. Anda tak perlu khawatir motif pada tas ini rusak ataupun luntur, asal penggunaan sesuai dengan metode perawatan yang benar. Salah satunya, tidak boleh terlalu sering terkena panas matahari secara langsung. Wah, ini udah ditempel ya Mbak ya? Ya, sudah. Ini tisunya jenis apa nih Mbak? Ini jenis Motif. khusus decoupage, memang khusus. Terus juga lemnya khusus juga, dan nanti untuk pelindungnya atau finishingnya kita pakai vernis khusus. Oh juga. gitu. Iya. Ini kan masih basah ya Mbak kena Iya. lem. Nah, ini nunggu berapa lama nih biar bisa nyerap? 5 menit, 10 menit tunggu sampai kering. Setelah itu kita timpa lagi pakai lem. Oh gitu. Ya, lem lagi. Setelah itu selesai, setelah itu baru vernis. Oh, Vernis gitu. kita juga diulangi 2-3 kali. Jadi berulang kali ya Mbak ya? Berulang kali. Nah Mbak, ini kira-kira untuk perawatannya nih biar gak mudah luntur itu harus gimana? Kalau insya Allah agak kira luntur, tapi kalau kita salah perawatannya agak ngelopek gitu. Nah, itu biar gak terjadi seperti itu, tasnya ini jangan sampai ditaruh di bawah matahari langsung. Jadi jangan sampai ditaruh di luar. Kalau seandainya Terpaksa, terlanjur ya terpaksa 1-2 kali gak apa-apa. Tapi kalau seterusnya takutnya ini melupas. Jadi jangan terus-terusan di bawah terik panas matahari langsung ya Mbak ya? Ya. Tipsnya. Ya. Oke. Oh ya, di SNF Jannah ini tidak hanya ada tas anyaman saja loh. Ada tas rajut yang unik dan lucu, juga tas manik-manik yang menawan. Jika ingin tampil berbeda, tenang aja. Di sini Anda juga bisa custom bentuk dan motif tas sesuai keinginan. Mau tampil mature dan elegan, atau tampil lucu dan girly, semuanya bisa.
Anda berminat? Langsung saja bisa lakukan pemesanan via media sosial ataupun langsung datang ke rumah produksi SNF Jannah di Jalan Raya Gambirono, Gumukrejo, Karangsono, Kecamatan Bangsal Sari, Jember. Dari Jember, Pia Mediana dan Trias Waradila melaporkan.